Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat itu, hatiku berangsur-angsur tenggelam ke dalam kegelapan. Setiap kali aku melihat Hao Shen, rasa sakit yang menyayat hati akan tumbuh semakin kuat. Akibatnya, aku membuat keputusan yang tercela, aku menerimamu, dan aku juga menerima Hao Shen. Namun, yang aku pikirkan saat itu adalah, bagaimana caranya membesarkan Hao Shen agar dia bisa melawan iblis. Aku selalu percaya bahwa dia adalah putra Kaisar Dewa Iblis. Meskipun aku sangat menyukai ketekunan dan kebaikan hatinya, rasa sakit di hatiku ini telah menghalangi aku untuk berpikir dengan tenang. Akibatnya, aku melakukan yang terbaik untuk melatih Hao Shen, sehingga dia bisa terus berkembang. Ketika aku mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah Sion of Light, aku sempat ragu apakah dia benar-benar putra aku atau bukan. Namun, kami telah berpisah selama bertahun-tahun, dan aku tidak dapat memahami mengapa kamu tidak akan menemukanku bersamanya jika dia adalah putraku. Akibatnya, aku terus merasa kesakitan. Aku terus melatih Hao Shen selama 2 tahun, dan akhirnya aku tidak bisa lagi menahan rasa sakit di batinku ini. Aku bahkan takut untuk bertemu matanya yang jernih dan murni. Aku membawamu kembali ke pas Gunung Penahan Naga karena itu. Dan aku berpikir bahwa, aku akan merasa sedikit lebih baik jika Hao Shen tidak berada di sisiku, tetapi aku segera menyadarinya, bahwa rasa sakitku tetap ada dan semakin bertambah. Jadi, aku memilih untuk melarikan diri, aku tidak berada di celah Gunung Penahan Naga hampir sepanjang waktu, bahkan pergi selama bertahun-tahun. Aku sangat mencintaimu, tapi aku tidak bisa untuk tidak berpegang teguh pada semua yang kupikirkan di dalam hatiku. Setelah itu, bakat Hao Shen secara bertahap menunjukkan siapa dirinya. Dia tampil gemilang dalam seleksi pasukan perburuan iblis, dan menjadi pemburu iblis. Aku secara bertahap mulai memperhatikannya, aku bahkan akan membuntutinya, dan melihatnya menyelesaikan misi. Kadang-kadang, aku bahkan akan membantunya secara diam-diam. Saat itu, rasa sakit di hatiku berangsur-angsur berubah menjadi ganas, aku berpikiran bahwa, dengan fisik Hao Shen sebagai Sion of Light, akan ada suatu hari ketika dia akan menjadi sangat kuat, dan cukup kuat untuk mengancam Kaisar Dewa Iblis. Ketika itu terjadi, mereka akan saling berhadapan sebagai ayah dan anak. Tidak masalah siapa yang akan mati dalam pertempuran, dengan cara itu, balas dendamku akan menjadi lengkap, ucap Long Xingyu. Sesampainya di sana, Long Xingyu menutup matanya dengan menyakitkan. Hao Shen, tahukah kamu? Aku tahu ketika kami akan membawa Bright Glimmer of Hope ke Star Demon Pagoda ketika kamu berada di kota inti Modu. Aku secara kebetulan juga berada di kota Modu juga. Kebencian ini telah mencegahku untuk menghentikanmu mengambil risiko. Setelah merasakan kamu jatuh ke dalam perangkap, aku juga tidak menyelamatkanmu, namun pada saat itu, aku pikir semuanya sudah berakhir, dan semuanya sudah selesai. Kaisar Dewa Iblis telah membunuh putranya sendiri. Hah, tapi yang aku tidak tahu adalah, bahwa aku baru saja melihat anakku sendiri masuk ke dalam perut binatang itu. Betapa ironisnya itu, aku tidak layak menjadi ayahmu, aku tidak pantas. Setelah kamu meninggal, aku merasakan lega di dalam hatiku. Aku hanya merasa hal yang selalu membebani hatiku telah lenyap. Akibatnya, aku segera kembali ke jalur Gunung Penolak Naga. Kupikir akhirnya aku bisa tetap bersama UER dengan baik. Namun, ketika aku benar-benar menghadapinya, aku menyadari bahwa, bayanganmu terus-menerus terlintas di kepalaku. Aku takut memberitahunya bahwa, kamu telah mati di tangan Kaisar Dewa Iblis. Aku tidak ingin dia menderita rangsangan emosional lagi. Aku pikir semuanya sudah berakhir, kamu adalah seorang pemburu iblis, jadi, tidak ada yang istimewa tentangmu yang tetap berada di dalam wilayah iblis selamanya. Namun, rasa sakitku terus tumbuh lebih dalam dan lebih dalam lagi. Setiap malam, aku akan memikirkanmu tersenyum saat kamu memanggilku ayah. Aku sering tersentak bangun dari mimpiku, aku mulai mempelajarinya sendiri. Aku menemukan bahwa, sakit hati dan kebencianku di masa lalu telah lenyap, tetapi yang menggantikannya secara bertahap menjadi penyesalan yang tak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak dosa yang telah dilakukan Kaisar Dewa Iblis, kamu tetap tidak bersalah.
Aku sebenarnya telah mengirim seorang anak yang selalu memanggilku ayah, dan selalu mempercayaiku ke dalam perut musuh, dan menghadapi kematian pada akhirnya. Aku tidak dapat memaafkan diri sendiri karena tindakanku ini, aku bahkan menyerah pada kesempatan untuk mengambil bagian dalam pertemuan besar kuil. Pada tahun-tahun itu, aku sangat tertekan, aku juga tidak membuat kemajuan dalam kultivasiku, aku hanya bisa bertanya-tanya tentang kemacetan ini. Namun, meskipun aku telah menyadari kesalahanku, terus kenapa? Aku sudah membuat kesalahan, dan kamu juga sudah mati. Sampai hari itu, aku tiba-tiba mendengar bahwa kamu telah muncul di kota suci dengan secercah harapan yang cerah, dan bahkan mengambil bagian dalam pertemuan besar kuil. Emosiku sangat campur aduk pada saat itu, aku tidak tahu apakah aku seharusnya bahagia, senang, atau kesakitan. Namun, aku segera menyadarinya, bahwa kali ini, aku benar-benar merasa beban berat telah dilepaskan dariku. Saat itu, kamu memutuskan bahwa tidak peduli kamu anak siapa, kamu akan menjadi anakku selama kamu memanggilku ayah. Aku melakukan yang terbaik untuk melupakan masa lalu, dan menebus dengan apa yang telah aku lakukan di masa depan untuk memperlakukanmu dengan baik dan memeliharamu. Namun, aku segera menerima berita lagi bahwa, kamu benar-benar telah memimpin secercah harapan untuk mencapai tempat pertama dalam pertemuan besar kuil. Barulah kemudian aku menyadari bahwa, kamu benar-benar telah melampauiku. Bagaimanapun juga, kami akhirnya bersatu kembali. Aku benar-benar bahagia, dan sangat bahagia. Ketika aku melihatmu lagi, aku benar-benar merasa seperti telah melupakan masa lalu. Aku sangat bodoh. Selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar telah memperlakukan anakku sendiri sebagai anak orang lain. Aku bahkan hampir secara tidak langsung menyebabkan kematianmu. Apakah kamu tahu berapa banyak air mata yang aku tumpahkan, ketika aku melihat film yang kamu buat dengan CR? Penyesalanku telah mencapai batasnya, aku sangat menyesalinya, dan sangat menyesal sehingga aku tidak mengambil tindakan pada saat itu, dan juga telah membuatmu menjadi sangat menderita. Jika aku menghentikanmu mengambil risiko pada saat itu, maka semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakannya, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya, aku bisa mati bersamamu. Namun, aku tidak melakukannya, aku tidak layak menjadi ayahmu. Ketika kamu mati di tangan Kaisar Dewa Iblis pada waktu itu, aku sudah kehilangan hak ini, ucap Long Xingyu. Sampai di sana, Long Xingyu menghembuskan napas dalam-dalam saat air mata menutupi wajahnya. Dia melirik Long Haoshen dan Bai Yue dalam-dalam, sebelum tiba-tiba mempercepat tanpa tanda-tanda sebelumnya, dan bergegas menuju Kaisar Dewa Iblis. Dengan sangat cepat, api merah keemasan segera bangkit dari tubuhnya. Ini adalah Divine Knight of Adjudication and Trial yang membakar api hidupnya. Ketika Long Xingyu mengetahui bahwa Long Haoshen benar-benar adalah putranya sendiri, dia merasa hatinya sangat hancur. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi istrinya, apalagi putranya sendiri. Pada saat itu, dia sudah memeluk kematian. Sekarang dia menyerang Kaisar Dewa Iblis dengan kekuatan penuhnya, dia tidak berharap untuk membunuh Kaisar Dewa Iblis, justru sebaliknya, dia berharap untuk meninggalkan hidupnya di sini. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menebus dosa-dosanya. Dia hanya ingin mengakhiri semuanya dengan kematiannya. Tidak, ayah. Long Haoshen berteriak. Namun, bahkan dengan kultivasinya, dia tidak dapat lagi menghentikan Long Xingyu. Saat Long Xingyu mengambil tindakan ini, dia sudah mengambil keputusan. Dia belum pernah bergerak begitu cepat sebelumnya. Kaisar Dewa Iblis masih tenggelam dalam kesakitan. Dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Long Xingyu. Namun, meski seperti itu, Long Xingyu tidak mungkin menyakitinya dengan kultivasinya. Sosok ungu muncul di depan Demon God Emperor, dan dengan sekejap, Long Xingyu segera pulih dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, itu seperti halnya dia sedang menabrak bantal yang besar. Long Haoshen dengan cepat menangkap ayahnya. Orang yang menghentikan Long Xingyu adalah Moon Demon God Agares. Long Haoshen memegang Long Xingyu dengan erat, dan dengan paksa memaksa kembali api kehidupannya. Dia berkata dengan sedih, "Ayah, kamu tidak bisa mati seperti ini, kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Jika kamu mati, apa yang akan terjadi pada aku dan ibu? Semuanya ini hanyalah salah paham. Jika kamu benar-benar ingin menebus dosa-dosamu, kamu harus tetap hidup," ucap Long Haoshen.
Long Xingyu berjuang bebas dari genggaman Long Haoshen. Adjudikasi dan pengadilan kesatria ilahi yang kuat seperti Long Xingyu, itu benar-benar berjongkok di tanah dan menangis terseduh-seduh. Pemandangan ini sangat membebani hati para pusat kekuatan besar Persatuan Kuil. Agares memandang Long Haoshen dengan tenang. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Long Haoshen, kamu harus membuat keputusan sekarang. Apakah kamu tahu, mengapa aku tiba-tiba berubah pikiran dan berbalik melawanmu dengan Yang Mulia dan Vassago? Tanya Agares. Pikiran Long Haoshen saat ini sedang berantakan. Dia menggelengkan kepalanya secara naluriah. Agares berkata, itu karena Austin Griffin masih hidup. Selama dia masih hidup, dia adalah musuh kita, aku siap bekerja denganmu, dengan harapan agar klan aku dapat berintegrasi dan menjadi manusia di masa depan, sehingga mereka tidak perlu dihancurkan. Namun, selama Austin Griffin masih hidup, itu bukan hanya rasku yang punah, ras manusia juga akan punah, karena tidak ada di dunia ini yang bisa bertahan darinya. Long Haoshen, saat ini kamu adalah pemimpin manusia, kamu harus membuat keputusan, atau ini akan terlambat. Semuanya akan hancur. Apakah kamu mengerti? Tanya Agares. Long Haoshen sedikit bergoyang. Agares telah membangunkannya dengan menyebutkan bagaimana dia adalah pemimpin manusia. Dia menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit yang hebat membangunkannya dari kesedihannya. Ya, dia saat ini adalah pemimpin manusia. Tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, tidak peduli keadaan apa yang dia hadapi, dia perlu berpikir untuk kemanusiaan. Sekarang, dia telah mengalahkan Kaisar Dewa Iblis, Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang. Itu adalah kesempatan terbaik bagi umat manusia untuk keluar dari kegelapan ini. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis adalah kakeknya, dia harus membuat keputusan demi kemanusiaan. Berapa banyak pusat kekuatan besar manusia yang mati karena Kaisar Dewa Iblis? Baru-baru ini, 2 regu pemburu iblis yang memiliki gelar telah bergabung dengan penghitungan itu. Semua pembasmi Dewa Iblis telah mati di tangan Kaisar Dewa Iblis. Lebih pentingnya lagi, jika dia tidak membunuh Kaisar Dewa Iblis, mereka tidak akan bisa keluar dari zaman kegelapan ini. Mungkin saja, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain seperti ini, pikir Long Haoshen. Berpikir sampai di sana, Long Haoshen berangsur-angsur menjadi tenang. Dia memandang Agares dengan mata berbinar dan berkata dengan serius. Agares senior, aku menghormatimu, karena kamu membuat keputusan yang benar sebelumnya. Kamu juga telah banyak membantuku di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa, tanpa bantuanmu, tidak mungkin bagi kami untuk berhasil menyerang dalam perang suci ini, dan kami juga tidak akan dapat mencapai hasil seperti ini. Namun, kamu telah berubah pikiran karena Hao Iwei, dan itu tidak dapat aku setujui. Hao Iwei adalah temanku, dan juga saudaraku, aku tidak percaya dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepadaku, kamu hanya mencoba menakut-nakutiku dengan mengatakan itu, bahwa dia akan menghancurkan dunia, balas Long Haoshen. Dewa Iblis Bulan Agares tersenyum pahit, untuk apa juga aku mencoba menakutimu? Jika itu benar-benar terjadi, mengapa aku melakukan semua ini? Apakah menurutmu Yang Mulia akan mengampuniku, setelah kita melewati semua ini? Masih belum terlambat bagimu untuk bertindak sekarang juga. Austin Griffin masih belum terbangun sepenuhnya. Tentu saja dia itu temanmu, dan juga saudaramu sekarang. Tapi begitu dia benar-benar terbangun, itu adalah representasi dari kehancuran yang murni, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Bahkan dewa pun tidak akan bisa. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Saat ini, kamu berada di atas angin. Yang Mulia dan aku bukanlah lawan yang cocok untukmu. Namun, bisakah kamu memberi aku waktu beberapa menit agar aku dapat menceritakan sebuah kisah kepadamu? Tanya Agares. Setelah berpikir sejenak, Long Haoshen mengangguk, silakan beritahu aku, jawab Long Haoshen. Agares menghela nafas dalam-dalam. Ceritanya dimulai 7.000 tahun yang lalu di alam yang sangat mirip dengan Sengmo Dalu. Mungkin makhluk di sana agak berbeda, tapi penguasa dunia itu juga manusia. Seluruh benua secara teratur akan mengalami konflik, tetapi pada dasarnya, semuanya berada di bawah kendali manusia. Di alam itu, hutan dan danau menempati area yang sangat luas. Itu bahkan lebih cantik dari Sengmo Dalu sekarang. Ini berlanjut sampai suatu hari, di mana kemunculan dari keberadaan yang kuat telah mengubah semuanya. Keberadaan yang kuat ini adalah Austin Griffin.
Saat pertama kali muncul, ia hanya memiliki 3 kepala. Meskipun tidak lemah, itu hanya binatang ajaib yang sedikit lebih kuat di mata manusia yang ditemuinya. Bahkan ada manusia yang mencoba membunuhnya, tapi dia berhasil melarikan diri dengan licik. Seiring berjalannya waktu, Austin Griffin mulai berevolusi secara perlahan. Secara bertahap, ia mendapatkan kepala keempat dan kelimanya. Karena upaya manusia untuk memburunya, ia mulai belajar bagaimana menunggu waktunya, dan bersembunyi di kedalaman hutan yang aman, dan secara perlahan mengembangkan kekuatannya. Ketika muncul di hadapan manusia lagi, ia sudah memiliki 6 kepala, yang merupakan 6 elemen. Ia sudah menjadi agak kuat pada saat itu, kekuatan besar manusia biasa, itu sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Ia mulai membantai manusia untuk balas dendam. Terlepas dari kecerdasannya, ia masih belum mampu melawan pusat kekuatan besar manusia, sementara kultivasinya terus berkembang dengan kecepatan normal. Setelah 100 tahun, akhirnya ia tumbuh sampai berkepala ke-8. Pada saat itu, dia percaya bahwa dia sudah cukup kuat, jadi, dia tidak lagi bersembunyi, dan sepenuhnya menunjukkan kekuatan penghancurnya yang mengerikan. Kekuatannya yang menakutkan telah membuatnya hampir tak terkalahkan. Setelah menyebabkan beberapa pembantaian, ia akhirnya menarik perhatian manusia. Sejumlah besar pusat kekuatan besar manusia dari alam itu berkumpul, dan akhirnya mulai memburunya. Akhirnya, mereka menjebaknya di sebuah lembah, dan terlibat dalam pertempuran sengit. Austin Griffin berkepala 8 sangatlah kuat, tetapi jumlah manusia terlalu banyak. Setelah pertempuran yang berlangsung selama 2 hari 2 malam, Austin Griffin akhirnya kalah dan terluka parah. Namun, harus disebutkan bahwa dengan 8 kepala, ia sudah cukup kuat sehingga berhasil melarikan diri. Pelariannya juga merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan manusia di alam itu, yang menyebabkan kehancuran semua kehidupan di alam itu. Setelah melarikan diri, Austin Griffin terlibat dalam budidaya terpencilnya, dan menggunakan lebih dari 1 abad untuk pulih. Ia tahu bahwa itu tidak cukup kuat untuk mendominasi seluruh dunia. Akibatnya, ia bersembunyi dan terus berkultivasi, hingga lebih dari seabad kemudian, akhirnya menyelesaikan terobosan terakhirnya, dan hingga akhirnya terbangkitkan. Ia muncul kembali di benua, dan kali ini, ia menjadi identik dengan kehancuran, ucap Agares. Sesampainya berkata di sana, ketakutan membanjiri mata Agares. Kisah ini telah diturunkan di antara para iblis. Meski dia tidak hadir saat bencana itu terjadi, Agares masih mengalami ketakutan yang mendalam, bahkan saat itu berasal dari ingatan Dewa Iblis bulan yang pertama. Kaisar Dewa Iblis menundukkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia membiarkan Agares melanjutkan narasinya. Di situ ada kehancuran, kehancuran tanpa akhir. Ketika Austin Griffin muncul di alam itu lagi, seluruh benua menghadapi badai kehancuran yang mengerikan. Austin Griffin terlalu kuat, bahkan sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melawannya. Tidak ada yang bisa menentang kehancurannya yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia telah membunuh semua makhluk di sepertiga benua. Apakah itu tanaman, binatang ajaib, atau makhluk biasa, mereka semua direduksi menjadi tidak ada sebelum aura kehancurannya menyentuhnya. Sepertiga dari benua kehilangan semua yang pernah hidup di sana, dan tidak dapat pulih lagi. Manusia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun, ada sejumlah besar pusat kekuatan besar manusia di alam itu pada saat itu. Bahkan ada lebih dari selusin keberadaan setengah dewa yang dapat dengan paksa menekan kultivasi mereka agar tidak menerobos. Dimungkinkan untuk mengatakan bahwa, ada lebih banyak pudat kekuatan besar di alam itu daripada yang dimiliki Sengmo Dalu saat ini. Hanya pusat kekuatan besar yang setara dengan Kaisar Dewa Iblis, yang mampu mencapai 2 digit. Mereka telah mencoba menggunakan pusat kekuatan Nesar terkuat mereka untuk melawan Austin Griffin, tetapi semuanya gagal. Austin Griffin pada saat itu sudah menjadi simbol yang tak terkalahkan, dan tidak bisa kalah dalam pertempuran. Bahkan Dewa Sejati bukanlah lawannya setelah membangkitkan kepala ke-9-nya. Untuk menghentikan kehancurannya, demi masa depan umat manusia, semua pusat kekuatan besar manusia berkumpul bersama. Dengan kekuatan beberapa puluh ribu orang, mereka mengumpulkan sumber daya dan kekayaan paling berharga yang ditawarkan umat manusia. Saat Austin Griffin menghancurkan benua, mereka menggunakan waktu sebulan untuk membuat susunan hebat, yang dirancang khusus untuk melawan Austin Griffin.
Pada hari di mana susunan arai itu selesai, semua pusat kekuatan besar manusia yang menciptakan arai, itu lebih dari 10.000 dari mereka yang mati. Mereka menggunakan darah esensi mereka untuk memelihara kekuatan arai. Arai itu dikenal sebagai arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga. Dan juga selama bulan yang singkat itu, Austin Griffin menghancurkan sepertiga benua lainnya. Lebih dari separuh makhluk di alam itu telah mati karena aura kehancurannya yang mengerikan. Akhirnya ia tiba sebelum arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga. Ia terlalu bangga, dan sangat bangga sehingga menolak untuk percaya apapun di dunia itu yang bisa melawannya. Akibatnya, ia akhirnya berakhir di dalam arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga, dan akhirnya disegel di dalam arai tanpa ada cara untuk keluar, ucap Agares. Sesampainya di sana, Agares menatap Long Hao Shen dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Kebanggaan Austin Griffin lah yang melarangnya disegel seperti ini. Ia tidak mau, dan tidak mau menerima nasibnya hanya disegel di sana untuk selama-lamanya. Arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga terdiri dari 72 alat ilahi, dengan 3 alat super ilahi di inti susunan, dan membentuk sangkar yang besar. Tidak dapat menghancurkan arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga setelah perjuangan putus asa, Austin Griffin melakukan sesuatu untuk menghancurkan semua manusia dan makhluk yang tersisa. Ia membayar dengan nyawanya sendiri sebagai harga, untuk menyeret arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga bersamanya. Ia menggunakan tubuhnya yang sangat besar untuk menabrak arai dengan keras. Akhirnya, pada saat susunan itu hancur, tubuhnya juga hancur. Kekuatan kehancuran yang mengerikan telah menjadi kekuatan kehancuran yang paling menakutkan, lalu menyapu seluruh benua dan benar-benar membunuh semua makhluk di benua itu dalam bencana mengerikan lainnya. Arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga telah benar-benar hancur, dan ketika itu hancur, itu membelah ruang dari alam itu, dan memungkinkan 72 alat ilahi yang membentuk arai untuk melewati ruang dalam bentuk 72 pilar yang membentuk sangkar, dan akhirnya tiba di alam lain. Ranah itu disebut Sengmo Dalu, ucap Agares. Pusat kekuatan besar manusia menjadi gempar ketika Agares bercerita sampai di sana. Zaman kegelapan telah berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun, tetapi manusia bahkan tidak mengetahui asal-usul iblis yang sebenarnya. 6.000 tahun yang lalu, mengapa mereka muncul di Sengmo Dalu, dan mengapa mereka begitu kuat? Agares akhirnya memberikan jawabannya. Ya, kamu seharusnya sudah menebaknya. Ketika 72 pilar tiba di Sengmo Dalumu ini, mereka disebut pilar Dewa Iblis oleh manusia di sini, dan sedangkan roh dari 72 pilar Dewa Iblis adalah Dewa Iblis yang kamu bicarakan. Dengan kata lain, yang mulia, adalah leluhurku. Karena berada di alam yang berbeda, dan 72 pilar Dewa Iblis juga memiliki kekuatan besar, mereka segera mulai mengeluarkan aura asimilasi ketika mereka mendarat di Sengmo Dalu, dan mengarah ke iblis sekarang. Akibatnya, jika kamu benar-benar harus memutuskan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas 6.000 tahun kegelapan yang telah dialami umat manusia, itu adalah apa yang kamu pegang di tangan kananmu. Itu dia, simbol kehancuran dan pemusnahan, Dewa Murka Surgawi, Chimera berkepala 9, Austin Griffin, ucap Agares. Suara keras Dewa Iblis Bulan, itu membuat pikiran Long Hao Shen bergidik. Bukan terserah dia apakah dia percaya apa yang dikatakan Agares atau tidak, di saat dia memikirkan alam Haoiwe, yang merupakan dunia hitam dan merah, dunia itu juga penuh dengan kehancuran dan kekotoran. Dia memikirkan bagaimana semua undead menyerang Haoiwe dengan kekuatan penuh mereka, itu seolah-olah mereka mencoba untuk menghilangkan masalah di masa depan. Tidak peduli seberapa enggan Long Hao Shen mempercayainya, dia tahu bahwa, kemungkinan besar Agares telah mengatakan yang sebenarnya, karena kalau tidak, mengapa dia dan Kaisar Dewa Iblis sangat takut pada Haoiwe, dan mengapa hanya kekuatan Haoiwe yang sangat efektif untuk melawan 72 pilar Dewa Iblis yang tidak dapat dihancurkan oleh hal lain. Semua ini telah terjawab oleh cerita Agares. Tidak, itu tidak mungkin. Saat Haoiwe tiba di dunia ini, aku sudah menggunakan darahku sendiri untuk membasuh elemen kegelapannya. Ini bukan lagi Austin Griffin dari sebelumnya. Ini adalah Haoiwe-ku, balas Long Hao Shen. Agares mengangguk. Ya, ini tidak seperti Austin Griffin sebelumnya. Dewa kemurkaan surgawi sejak saat itu telah dihancurkan.
Namun, ketika itu pecah dari arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga, ia memberitahu kami bahwa ia akan kembali, ia memiliki 9 peluang untuk menjalani kelahirannya kembali. Ia akan kembali hidup-hidup, aku tidak tahu bagaimana caranya kamu dapat membawanya ke alam ini, tetapi kamu telah menimbulkan bencana untuk dirimu sendiri, ucap Agares. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.